awalnya kebingungan untuk menjual maggot ini, ternyata sambil berjalan malah kita yang yang keteteran untuk melayani pesanan. Kalau contohnya adalah di Kabupaten Tangerang ada 29 kecamatan. Kalau kita bikin per kecamatan ada area maggot untuk kapasitas 40 ton gitu kan. Satu harinya berarti dikali 29 itu sekitar hampir 1000 ton sampah sudah selesai oleh si maggot ini. Kami bercita-cita untuk membuat siklus mengurangi dari sampah organik, sampah pasar yang ada di Kabupaten Tangerang, karena kami memproduksi mengolah sampah sekitar 10 ton satu harinya, itu kami reduksi dengan maggot dan itu satu hari habis. Dan ini kami setiap hari itu panennya untuk maggotnya itu 500 sampai 600 kilo per hari, dan itu kita pesanan atau kita bagikan ke peternak-peternak lele, nila maupun peternak unggas lainnya. Kami di sini juga mempunyai mengelola tempat ini sekitar kurang lebih 1 hektar area pabrik dan 2,5 hektar area tanah dan kolam. Awalnya ini bekas pabrik, dulunya bekas pabrik cat, cuman kami punya ide di masa pandemi ini, sepertinya usaha maggot ini menjanjikan buat teman-teman semua, karena bisa menghemat pakan atau kos dari peternak lele maupun peternak lainnya. Idenya ini bersama teman-teman dari Maggot Putra Tangerang juga berpikir bahwa ini ada suatu bisnis yang menjanjikan, karena ini bukan hal yang baru bagi kita semua. Kami pun juga mengikuti melihat dari yang lain. Cuman untuk di Kabupaten Tangerang untuk skala besarnya belum ada. Jadi kami ingin mencoba menjadi yang lebih besar, karena mempunyai juga cita-cita bahwa bagaimana caranya mengolah sampah atau mengurangi sampah yang ada di masyarakat, terutama sampah organik. Karena permasalahan utamanya adalah di Tangerang ini atau di Indonesia ini adalah bagaimana caranya mengurangi sampah organik, yang mungkin di Kabupaten Tangerang ini hampir 60% sampah organik sudah menggunung. Jadi bagaimana caranya tidak jadi tumpukan sampah di TPST. Nah, ini kita harus menyelesaikan masalah sampah ini. Ternyata hasilnya itu harus menggunakan maggot. Jadi kita punya mesinnya juga, mesin pemilah sampahnya. Jadi dari sampah organik kita pisahkan menjadi bubur untuk pakan maggot. Untuk sampah non organiknya bisa kita manfaatkan lagi untuk hal yang lainnya atau komersilnya gitu, bisa kami jual lagi ataupun kami olah jadi sesuatu yang lebih berharga. Ya, ilmunya di sini kami karena teman-teman juga sebelumnya sudah belajar juga, jadi dari pengalaman dan juga dari YouTube juga. Sebenarnya tiap-tiap orang tuh beda belajarnya. Saat kita aplikasikan nanti ada beberapa pengalaman mungkin salahnya di sini, benernya di sini gitu. Jadi beda-beda. Otodidak. Ya, jadi kita juga bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang untuk disuplai sampah dari pasar. Kita ini ada beberapa titik sampah pasar yang dikirim ke Maggot Putra Tangerang ini. Yang pertama dari sampah pasar Tiga Raksa, Tentiong maupun sampah Cisoka. Jadi pada saat pagi sampai ada dua kali pengiriman sampah. Pagi itu kita datang mobil sampah masuk ke area mesin pengolahan sampah, dan itu diolah jadinya 3 ton, karena tidak semua sampah yang ada di pasar itu organik semuanya. Jadi kadang-kadang ada petinya, ada plastiknya, ada kaleng dan lain-lainnya, itu kita pisahkan. Jadi otomatis dipisahkan yang tidak bisa jadi bubur buat pakan sampah itu kita pisahkan lagi. Nah, dari situ baru kita tebar untuk sebenarnya harusnya sih kita fermentasi, cuman karena kita masih kewalahan juga, jadi setiap datang sampah itu udah harus kita tebar. Karena area untuk biopon kita sendiri ini sekitar kurang lebih 1000 meter biopon. Jadi itu kurang lebih kita butuh pakan sehari, buburnya aja 3 ton. Jadi 3 ton pas olah dari sampah itu
mengecil dari 10 ton jatuhnya itu 3 ton karena ada sekitar 4 ton itu sampah plastik, sampah peti segala macamnya. Terus dari penebaran buat pakan sampah itu karena di sana ada penetasan dulu. Jadi dibuat ada penetasan dari penetasan baby larva. Dari baby larva itu kita penebaran ini sekitar 10 sampai 15 hari penebaran itu untuk kita panen fresh magotnya. Dari fresh magot kita ke prepupa. Prepupa itu kurang lebih 7 hari, ke pupa itu 7 hari, dan dari pupa itu kita naik ke atas itu ke kandang lalat. Jadi dari lalat untuk proses kawinnya sekitar 3 hari. 3 hari dari bertelur sekitar kurang lebih 1 minggu. Dari 1 minggu balik lagi buat jadi baby larva lagi. Jadi prosesnya muter sirkulasinya. Nah ini juga ada yang unik juga. Jadi semua yang dihasilkan dari maggot ini bisa dimanfaatkan atau bisa dijual lagi kembali gitu. Karena dari magotnya bisa jadi makan ternak lele segala macam. Bahkan dari sisa hasil makannya, jadi si bubur sampahnya itu bisa kita jadikan pupuk. Ini pupuknya bagus, unsur haranya tinggi, dan ini kita akan aplikasikan dengan metode pertanian yang kita sedang buat. Jadi kami menghasilkan juga seharinya ini 1 ton pupuk. Jadi pupuk dari kasgotnya ini itu bagus sekali. Kalau sekarang kita baru memperkerjakan sekitar 20 orang, tapi karena itu belum maksimal, karena nanti setelah area wisata, area kolam ikan dan juga pertanian ini masih kita bisa menambah lagi buat pengembangannya lah gitu kan, masih sekitar butuh 50 orang lagi, dan ini mempekerjakan warga sekitar. Jadi emang di area pandemi ini banyak kawan-kawan atau warga-warga yang di PHK karena ada beberapa sektor bisnis yang kena sangat dampak pandemi ini, dan bahkan maggot ini tidak terdampak pandemi karena peternakan atau juga unggas segala macam itu harus diberi makan mulu gitu kan. Nah ini untuk mengurangi cost-nya gitu kan, biar si petani atau si peternak itu lebih saat panennya punya duit lebih. Nah ini salah satunya adalah pakan alternatifnya adalah si maggot ini. Secara bisnis ini sebenarnya kita baru lewat media sosial dan mulut ke mulut, tapi ini juga ternyata sudah sangat luar biasa. Kita ada marketplace juga, produk-produk kita taruh sana, dan kadang-kadang juga si peternak juga ngambil sendiri gitu kan. Jadi ini ada offline dan online-nya gitu kan. Marketplace kita berjalan, peternak langsung datang ke kami juga kita layani gitu kan. Jadi emang ini orderan juga udah sangat banyak gitu. Kita kemarin juga udah ngirim ke Bekasi beberapa kali, jadi udah keluar kota, dan ini juga dari Pemkab Pali Sumsel, dia mau pesan 1 ton per hari untuk mengurangi masalah sampah dengan maggot. Jadi cuman kami di sini harus nambah kapasitas karena kami baru 500 sampai 600 kilo per hari. Jadi harus nambah kapasitas rak, bioponnya harus nambah kapasitas sampah, dan juga harus nambah mesin. Tapi itu bakal kita lakukan semuanya. Ya untuk si produk-produk kami di sini ada dry maggot, ada fresh maggot. Untuk dry maggot kita lagi proses pemesanan mesin, tapi untuk pemesanannya sudah ada gitu, udah ada yang siap menerima gitu kan. Dari Bekasi juga dia udah siap menampung bahwa si dry maggot ini cocok buat ikan-ikan hias seperti koi, arwana, dan si tepung maggotnya bisa untuk ikan-ikan hias kecil lainnya seperti cupang dan lain-lainnya. Nah untuk si fresh maggotnya ini kalau untuk peternak ngambil sendiri datang ke sini, kita harga standarnya itu di Rp6.000 untuk mengambil secara kuantitas besar gitu kan. Jadi Rp6.000 sampai Rp10.000, kalau kuantitas kecil di angka Rp10.000 per kilonya. Kunci sukses, ini kita dalam tahap menuju sukses juga. Jadi yang pasti komitmen ya, komitmen bahwa kita bisa
bisa mengerjakan ini budidaya maggot itu adalah komitmen, dan juga harus, karena salah satunya adalah utamanya adalah masalah sampah sih sebenarnya. Karena sebelumnya kita pernah coba untuk nyari sampah atau pakai sampah resto atau sampah pasar itu kita harus nyari sendiri. Nah, kerjasama antara pemerintah dengan kami pihak Maggot Putra Tangerang itu sangat utama, karena kami dikirim sampah dari dinas itu adalah gratis gitu kan. Kalau misalkan kami mencari sendiri, kita harus mengeluarkan kos-kos yang lainnya gitu kan. Jadi ada kos produksi juga. Jadi sebenarnya pertamanya harus kerjasama juga dengan pihak terkait lah, dinas terkait untuk mendukung bahan baku. Jadi ini kan sinergitas antara pemerintah dan juga masyarakat gitu kan, dan juga kami, bahwa daripada sampah jadi tumpukan di TPST gitu kan. Jadi sebelum ke TPST udah selesai dulu di sini gitu kan. Dan juga itu kan bisa mengkat kos-kos buat pengirimannya. Jadi ke sini udah enak gitu. Jadi emang kalau mau menyelesaikan masalah sampah adalah salah satunya adalah dengan Maggot. Efek sirkular ekonominya kemana-mana gitu kan. Masyarakat terbantu gitu untuk yang pekerja kan, budidaya, lele segala macam, pertanian berjalan semuanya. Jadi emang harus antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha ini harus jadi tiga sisi, tiga rangkai yang menyelesaikan permasalahan semuanya ini. Jadi kami teman-teman ini berbeda background gitu. Kalau saya sendiri sebenarnya adalah pengusaha percetakan, event organizer, dan juga travel sebenarnya. Salah satunya, cuman saya basicnya adalah pengusaha gitu kan. Kalau teman-teman adalah basicnya mereka di pasar juga sebenarnya. Jadi ada serikat pasar, punya jaringan bahwa untuk menyelesaikan sampah juga di pasar. Jadi emang kita ketemu sama satu lagi Pak Haji Awam ini juga, dia sudah ahli di bidang Maggot karena punya pengalaman. Nah, jadi emang kita berkumpul akhirnya punya satu kesatuan tuh, jadi si pengusaha, jadi si ahlinya, dan juga teman-teman yang di pasar ini kebingungan nih gitu kan, setiap hari harus ngebuang sampah mulu gitu segala macam. Nah, ini makanya kita bertemu segala macam, akhirnya jadi si Maggot Putra Tangerang ini. Ya, di era pandemi ini kita tahu banyak sektor-sektor industri, sektor-sektor ekonomi sangat terdampak sekali gitu kan. Jadi kita manfaatkan media sosial, media digital yang ada sekarang, karena untuk marketing sekarang sebenarnya kita dimurahkan gitu kan. Dengan secara gratis, asal tekun, kita bisa menjual apapun itu gitu kan. Dengan contohnya kami juga awalnya kebingungan untuk menjual Maggot ini, ternyata sambil berjalan malah kita yang keteteran untuk melayani pesanan dari yang lain gitu. Jadi pertama posting gitu kan, mungkin awalnya biasa aja segala macam, setelah datang sini, oh iya ternyata ada rutin di sini setiap hari menghasilkan 500 kilo. Akhirnya mereka datang semuanya, jadi dari mulut ke mulut, oh ini ada nih gitu segala macam, oh ya udah kita posting lagi segala macam. Akhirnya ya udah itu berjalan semua. Jadi untuk teman-teman milenial, jangan menyerah di era pandemi ini, harus inovatif, harus kreatif. Jadi solusi untuk mendapat usaha yang bagus ke depannya. Oke, untuk kawan-kawan semua seluruh Indonesia dan juga di dunia, jangan lupa subscribe Agro Maritim di YouTube channelnya. Oke, mantap.